Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai analisis data inflasi Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020. Berikut adalah anggota kelompok 1. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Selanjutnya, perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi pada Desember 2019, yakni telah terjadi inflasi sebesar 0,34% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 139,07. Dari 82 kota IHK, 72 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu seperti kelompok bahan makanan, minuman, rokok, dan tembakau. Data inflasi di Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Total pada tahun 2019 yaitu 2,72 dan di tahun 2020 yaitu 1,60. Kemudian ada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kemudian kelompok sandang, kesehatan, transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Sehingga tingkat inflasi pada bulan Januari sampai Desember 2019 sebesar 2,72%. Bentuk penyajian data inflasi tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan jenis data kuantitatif kontinu karena nilainya memiliki kemungkinan yang tidak ada batasannya dalam kisaran tertentu. Sedangkan skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran rasio karena memiliki nilai nol mutlak dengan jarak yang sama. Nilai nol mutlak ini artinya nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Untuk kolom pertama berisi bulan dari Desember hingga Januari, kolom kedua terdapat data inflasi tahun 2019 dengan total 2,72, kolom ketiga terdapat XI min X bar dengan total yang diperoleh sebesar min 0,05, dan kolom keempat berisi XI min X bar pangkat 2 dengan total 0,8. Perhitungan range atau jangkauan memperoleh hasil 0,95, untuk rata-ratanya sebesar 0,22. Selanjutnya, simpangan rata-rata yang didapat adalah 0,041, kemudian ragamnya 0,066, dan standar deviasi diperoleh 0,2569. Berikutnya kuartil. Q1 adalah 0,0425, Q2 0,225, Q3 0,415. Kemudian jangkauan antar kuartilnya adalah 0,3725 dan penyebaran kuartilnya yang didapat 0,55875. Selanjutnya untuk pagar luar 0,97375, pagar dalam 0,51625, dan simpangan kuartil 0,18625. Lalu untuk simpangan rata-rata berjumlah 0,0016, ragam 0,0286, dan standar deviasi 0,169. Selanjutnya penyebaran data pada tahun 2020 berjumlah 1,68 dengan seluruh total X kurangi X bar 0,02 dan seluruh total X kurangi X bar kuadrat 0,3442. Untuk jangkauannya yaitu 0,55 dan rata-rata 0,14. Kemudian ada kuartil, Q1 sama dengan min 0,02, Q2 sama dengan 0,09, Q3 sama dengan 0,28. Jangkauan antar kuartil JK sama dengan 0,3, penyebaran kuartil L sama dengan 0,45, pagar luar atau PL sama dengan 0,73, pagar dalam atau PD sama dengan min 0,47. Sedangkan simpangan kuartil atau SK sama dengan 0,15.